Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini aku mau bercerita lagi mengenai aliran rasaku selama menjalankan aktivitas sebagai ulat di tahap ulat selama 8 pekan. Dari awal di pekan tahap pertama di tahap ulat itu kita diminta untuk mencari referensi atau makanan yang berupa sumber ilmu yang benar-benar jelas gitu ya, tidak asal-asalan mencari sumber ilmu, benar-benar dari ahlinya dan lain sebagainya. Juga diperkenalkan yang sama yang namanya ChatGPT atau aplikasi atau media lain yang bisa membantu kita untuk mencari referensi akurat dan juga dari ahlinya langsung seperti itu. Jadi berasa sekali seperti sedang skripsi sih aku kayak waktu masih kuliah dulu gitu. Cukup senang dari tahap 1 lalu tahap 2, terus kita juga ada saling berbagi ilmu atau makanan ya, atau potluck dengan podcast sambil aku menyalurkan kembali apa yang pernah aku pelajari dulu di kampus tentang penyiaran radio, penyiaran TV itu kayaknya masuk semua gitu ya di saat di tahap ulat ini gitu ya. Jadi kita juga dikasih kesempatan untuk bertemu keluarga yang mungkin satu genre gitu ya. Peta belajarnya, dan kita sama-sama di sana untuk saling melengkapi dalam kesempatan kita buat live. Jadi kita ada go live juga. Itu pertama kali aku go live dengan menggunakan FBG gitu ya, di FB gitu. Baru pertama kali itu loh di hutanku Pecakatan. Jadi banyak sekali insight yang aku dapatkan. Aku bisa mendapatkan seperti pengalaman baru, juga kesempatan lagi yang lebih baik gitu. Seperti yang tadi ya, ada podcast, terus aku salurkan lagi dengan go live gitu. Di sana aku bercerita bagaimana kenapa aku memilih peta belajar yang saat ini dan lain sebagainya. Dan akhirnya feedbacknya juga luar biasa, bikin nambah semangat gitu ya. Jadi teman-teman di hutanku Pecakatan itu positive vibe lah dan kita saling mensupport satu sama lain. Terus berlanjut ke selanjutnya ada kita bermain di campground, terus camping ground ya. Kita cari teman, setelah itu teman kita berkenalan dengan mereka. Itu cukup luar biasa sih menurutku. Aku mendapat sekitar kayaknya kalau ke total semua ada 20-an mah, cuma yang bisa aku tulis sekitar 15-an atau 16-an teman gitu ya. Gak bisa ditulis semua karena harus menuntaskan NHW pada pekan itu. Terus setelah berkenalan ternyata kita perlu memberikan hadiah. Dari situ belajar juga memberikan hadiah kepada teman sesama ulat yang sesuai dengan makanannya, sesuai dengan apa yang saat itu dia rasakan dan perlukan. Jadi kita aku mencari referensinya itu ada yang untuk satu teman itu aku cari di YouTube. Aku cari referensi terkait konten dan aku buat podcast. Tadinya mau buat podcast untuk yang lain juga atau video gitu ya. Ya intinya beragam lah. Tapi ternyata karena keterbatasan waktu saat itu lagi heboh-hebohnya mempersiapkan untuk lomba. Jadi aku mengikhlaskan untuk akhirnya mencari referensi yang lain. Makanan untuk teman itu aku cari adalah buku gitu ya, referensi buku berbentuk PDF, dan alhamdulillah teman-teman juga responnya baik, positif gitu. Terus juga
aku dapat hadiah juga dari beberapa teman seperti itu. Banyak yang kasih hadiah sesuai dengan peta belajar. Ada juga yang mungkin lihat dari keluargaku gitu ya, keluarga fotografi dan videografi, jadi ngasihnya yang fotografinya aja gitu. Terus juga ada juga yang kasih bukunya sebetulnya tidak berkaitan dengan peta belajar, tapi emang aku request sebetulnya sama beliau gitu. Terus katanya udah jadi hadiah aja. Aku senang sekali, terima kasih kembaranku Mbak Asya ya. Dan juga kemarin itu setelah berbagi hadiah dan menerima hadiah, kita juga apa ya, ingat-ingat dulu padahal baru kemarin, karena riuh banget gitu ya, sambil 17-an lomba di sekolah anak-anak, terus juga lomba di rumah, terus juga ada kegiatan lain. Aku ada di organisasiku ya di luar IIP itu, ada raker dan lain sebagainya. Wah, jadi sangat-sangat butuh konsentrasi yang lumayan di saat bulan Agustus gitu. Tapi masih awal Agustus dan sebelumnya sih masih aman gitu ya. Jadi terus terakhir itu tugasnya kita harus bertemu dengan Badi, dan aku bertemu dengan seorang Badi yang memang sebetulnya udah aku kenal dari sejak matrikulasi dari pentas di matrikulasi, tapi akhirnya aku ajak lagi untuk beliau jadi Badi aku gitu. Jadi memang beliau itu ya salah satu aku ngefans juga sih sama beliau, karena salah satu penggegas dongeng, kampung dongeng gitu beliau itu bersama suaminya. Jadi aku suka gitu ya nonton kayak atraksi dongeng seperti itu gitu. Nah terus ketemu Badi gitu ya, terus kita bincang-bincang, mengalirkan rasa bagaimana sih perasaan selama 8 pekan ini gitu. Dan kita saling berbekal, memberi dan mendapatkan bekal. Dan di situ jadi semakin kayak oh iya ya, ternyata di Bunda Cekatan ini banyak sekali temannya dan banyak sekali supportnya, dan juga saling take and give lah seperti itu. Terus juga yang paling bikin aku insight banget gitu ya, di sini makanan yang bisa kita dapat tuh banyak gitu. Dan di terakhir itu ternyata kita masih bisa mengubah atau merevisi peta belajar, dan akhirnya ada ya agak lumayan sih yang aku tambahkan dalam peta belajar di tahap ulat ini gitu. Yang awalnya mungkin memang peta belajarku temanya dan subtemanya itu sedikit sekali sebetulnya karena aku mikir aku harus fokus pada apa yang aku inginkan, dan aku berpikir nanti pasti akan ada ilmu-ilmu yang baru nih yang berdatangan. Nah akhirnya ilmu-ilmu yang baru aku cari dan berdatangan, kayak misalkan ada hajatan juga di keluarga, itu aku dapat banyak sekali makanan karena sangat-sangat berkaitan sama peta belajarku. Jadi dimasukkanlah di peta belajar yang baru kayak gitu. Dan sempat dapat masukan juga dari badiku gitu ya, Mbak Boneka gitu ya, Boneka Bunda Eka disingkatnya Boneka ya, jadi boneka, lucu banget sih namanya. Nah di sana beliau juga kasih bekal gitu ya, kasih pesan juga kalau bisa peta belajar tuh ditulis lah seperti mau bikin jadi berapa video gitu dalam berapa waktu, dan misalnya videonya itu yang kemana aja itu lebih diperjelas lagi tujuannya. Beliau saran seperti itu ya. Terima kasih ya, mungkin seperti itu aliran rasa yang aku rasakan. Sebetulnya selama 8 pekan ini lumayan crowded sih
menurut aku gitu ya. Dan ternyata setelah kemarin ada live Magika terkait tahap kepompong, kemarin ramai gitu ya di tahap ulat, wah kita bertemu teman makan dan lain sebagainya. Di tahap kepompong kita sendirian selama 1 bulan, wow 30 hari berpuasa juga gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan jadi cerita di aliran rasa berikutnya. Semoga semangat terus ya Hestu dan teman-teman. Menyemangati diri sendiri lah ya dulu. Semoga bisa mencapai dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.